Indonesia. Oke, dimulai dari sini. Ini apa? Bangun pagi, beribadah, berolahraga. Ya. Di sini gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ya. Di sini bermasyarakat, di sana Tidur cepat. Oke, yang ini yang 3 kali. Kita mulai dari pertama, boleh tepuk tangan. Untuk Pak Guru tepuk tangan aja, ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Beribadah, berolahraga, belajar, makan sehat dan bergizi. Tidur cepat. Dikuranginya pakai tadi misalkan tidur cepat boleh pakai ini, ya. Belajarnya boleh seperti ini, ya. Silakan. Dan ini tepuk tangannya gimana? Pakai yang ini apa pakai tangan? Yang ini belajar, terus makan ya? Iya. Gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Iya. Silakan. Silakannya gimana? Seterusnya sampai tidur. Teman-teman. Dimulai dari sebelah timur. Bangun pagi. 2, 3. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, belajar, makan sehat dan bergizi, bermasyarakat, tidur cepat. Oke, terima kasih. Ya. Hari ini kita akan memulai mengaplikasikan ya teori-teori kemarin tentang aplikasi enzim metabolisme. Boleh dalam pembuatan tempe, ya, pembuatan Yakult atau jenis makanan yang lain. Nanti bisa kalian pilih. Atau proyek yang lain. Salah satunya di sini dalam pembuatan yogurt. Ya. Tujuannya adalah yang pertama adalah di tujuan pembelajaran kita akan merancang dan melaksanakan proyek sederhana tentang aplikasi enzim metabolisme. Ya. Misalnya di pembuatan yang tadi. Kemudian kalian nanti bisa mempresentasikan secara mandiri. Ya. Itu tujuannya itu. Nah, untuk langkah pembuatannya, silakan Mas. Yang pertama, panaskan cuci cair. Dan cuci cairnya itu boleh yang gold, boleh yang diamond, ya. Dan bawah ini kebetulan yang kemarin kan pakai satu ya. Ini yang diamond yang 1000 mili. Hasilnya belum dibuat sini nanti. Kemudian starter yang bagus ini ternyata ini. Tapi harganya 3 kali ini ya. Ini ambil 50.000, kalau ini 18.000. Starternya dia nanti kuntal. Kemudian alatnya tentunya harus panas. Dalam beberapa jam harus hangat. Nggak perlu misalkan nanti pakai botol biru. Kemudian langkah berikutnya Mas, di sini selain starternya harus bagus, ya bukan yang cair, juga harus menggunakan alat-alat yang tentunya harus steril. Misalnya nanti alatnya setelah ditaruh di wadah, kemudian dibungkus dengan kain, ya, kan ini wadah steril misalnya, kemudian dibungkus kain dan ditutup lagi. Jadi kalian membentuk kremos, ya. Syukur wadahnya yang pakai gelas. Nah, alat yang lain tentunya ada gelas ukur, cuma ini bukan gelas ukur, tapi ini untuk penuangan nanti, ya lebih mudah. Itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Boleh langsung dibuat? Boleh. Oke, saya minta bantuannya dari kelompoknya Sakila boleh untuk membuat ini. Tidak harus semua, ini boleh separuh. Ya, tampilkan kelompoknya ini.
menyiapkan sambil bagaimana menutup. Nanti mas. Teman kalian mau uji coba praktek pembuatan yogurt ya, silakan bisa diperhatikan nanti lewat, dan nanti untuk Sekar bisa nanti mempresentasikan hasil dari pembuatannya. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya bersama Syakila akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan yogurt menggunakan susu dan yogurt yang plain rasa original sebagai starternya. Starter dari bakteri yang nanti akan membuat susu bertekstur kental seperti yogurt. Baik, di sini kita akan memanaskan susunya terlebih dulu. Silakan. Oke, panaskan susu cair murni dalam panci hingga hampir mendidih sekitar 80-85 derajat Celcius sambil diaduk perlahan. Jadi jangan biarkan susu itu diam. Kita harus sambil mengaduk susu tersebut sampai susu itu hampir mendidih. Jadi jangan mendidih. Untuk mengetahui susu itu hampir mendidih, kita lihat gelembung yang di samping-samping di sekitar susunya. Kalau sudah muncul gelembung kecil-kecil, berarti itu sudah hampir mendidih. Suhunya sudah hampir sekitar 80-85 derajat. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ini ada sedok bebas.
sudah hampir mendidih. Ini suhunya sekitar 80 sampai 85 derajat. Setelah itu kita tunggu terlebih dahulu, jangan langsung pindahkan susunya ke wadah, tapi kita tunggu terlebih dahulu sampai susunya itu hangat, suhunya sekitar 40 sampai 45 derajat. Taruh di mangkok. Mengambil 2 sendok starter gitu. Oke, setelah susu dibiarkan hangat, suhunya sekitar 40 sampai 45 derajat Celcius, kita tuangkan ke wadah yang sudah ada starter yogurtnya. Yang original ini 2 sendok untuk 500 ml. Kita langsung saja tuangkan. Baik, setelah susu dan yogurt sudah diaduk secara merata, kita pindahkan ke wadah yang sudah disteril sebagai wadah untuk nantinya susu menjadi yogurt. Setelah dipindahkan ke wadah yang sudah disterilkan, kita tutup rapat. Untuk menjaga suhu susu tetap hangat, kita gunakan kain.
bungkus menggunakan kain, kita simpan di dalam wadah agar sistemnya itu seperti tremos yang bisa menjaga kehangatan susunya sehingga suhu susu itu tetap optimal dan bisa menjadi yogurt. Kita simpan tanpa diganggu selama 8 sampai 12 jam. Nanti presentasi hasil itu ya tutup dulu Mas. Baik, begitu saja teman-teman cara bagaimana kita membuat yogurt menggunakan susu dan yogurt original sebagai starternya. Terima kasih. Sekarang akan diwakilkan oleh saudara Idam Muhammad Idam. Ya, tepuk tangan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok saya, Sekar dan Sakila. Saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum pembuatan yogurt dari kelompok kita. Bisa next slide? Oke, dari pembuatan yogurt yang telah kita lakukan, kita itu memiliki atau membutuhkan alat dan barang. Di antaranya itu kita membutuhkan alat berupa sendok, kompor, dan wadah. Terus bahannya itu ada susu sebanyak 950 ml dan yogurt untuk starter kita sebanyak 80 gram. Bisa dilanjut? Nah, untuk proses pembuatannya sendiri ada 7 sub dari proses pembuatan. Di antaranya itu adalah yang pertama, kita masukkan susu ke dalam wadah dan didihkan di atas kompor. Terus yang kedua, tunggu hingga berbuih sekitar 80 derajat Celcius. Terus yang ketiga, jika sudah berbuih, tuangkan ke dalam wadah, tunggu hingga suhunya itu sekitar 40 derajat Celcius. Terus yang keempat, lalu masukkan yogurt ke dalam susu yang tadi, terus diaduk hingga merata. Yang kelima, pindahkan ke dalam wadah yang sudah disediakan dan steril. Yang keenam, tutup wadah dengan rapat supaya tidak teroxidasi. Terus yang ketujuh, setelah semua langkah itu selesai, kita bisa mendiamkan selama 1 kali 24 jam. Terus tadi juga kita sempat menggulung atau menutupi fermentasi dari yogurt itu menggunakan kain untuk bisa menjaga suhu tersebut. Nah, kenapa sih susu dengan yogurt yang original itu kita campur bisa menjadi yogurt? Jadi, menambahkan yogurt ke dalam susu itu tidak secara langsung mengubah susu menjadi yogurt. Tapi, yogurt ini itu ditambahkan berfungsi sebagai starter yang dimana mengandung bakteri asam laknat untuk memulai proses fermentasi pada susu segar. Demikian juga menurut beberapa artikel yang telah kami cari seperti itu. Tanpa bakteri ini, susu itu tidak dapat mengalami proses fermentasi dan tidak akan menjadi yogurt. Jadi yogurt yang ori itu berfungsi untuk menjadi starter. Ibaratnya itu starter yang mengandung asam laknat sehingga yogurt yang dicampur dengan susu itu akan bisa menjadi yogurt. Next. Nah, yogurt ini itu yang sudah seperti tadi disebutkan, kalau yogurt itu dibentuk atau dibuat melalui proses fermentasi susu dan oleh bakteri asam laknat seperti Lactobacillus burgdorferi, terus Heterococcus thermophilus. Bakteri ini itu mengubah laktosa atau gula dalam susu menjadi asam laknat yang menyebabkan susu mengental dan menjadi rasa asam pada yogurt. Mungkin itu penjelasan singkat dan pemaparan sedikit dari kelompok kita. Apabila ada suatu hal yang belum terlalu jelas dan mendetail, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan pada Mas Idan atau kelompoknya Sakila, kelompoknya Sekar? Silakan. Dari kelompok lain, barangkali juga mau menambahkan. Monggo. Siapa yang mau menambahkan? Rana. Rana mau menambahkan?
Tidak. Yasmin? Tidak. Oke, terima kasih. Untuk hasilnya kita tunggu insya Allah besok. Ya. Siap. Oke. Sekarang bisa mengerjakan tugas di Google Form. Silakan dibuka. Mas buka di Google Formnya dulu. Jangan matikan. Matikan dulu nggak apa-apa. Terus sama saya. Share dulu. Sudah. Bentuknya wes. Kan di kelas ayo dulu. Pak Rapot. Cukup ya Mas. Ide apa lagi? Bentar Pak. Ya itu judulnya. Maaf untuk pertemuan kali ini nama. Iya. Alina Vicky. Hadir. Altavia. Hadir. Ana Mashuda. Ada. Ananda Syahra. Hadir. Arum. Cinta. Citra. Asila. Hadir. Faisal Ali. Gadis Mulia. Hadir. Hanif. Anu. Hadir. Asna. Hadir. Alifatun Nulimuha. Muhammad Ikhdan. Hadir Pak. Rifki Ardian. Hadir Pak. Oke. Syaful Anwar. Oh. Arif Siam. Hadir. Yusuf Akbar. Nabila. Ada. Oke. Nabila Novita Sari. Sakit ya? Ya, semoga cepat sembuh. Rara Putih. Saya. Revan. Rizka Sahyati. Rizka Jani. Hadir. Korsalita. Hadir. Sebastian. Hadir. Sekar Ayu. Hadir. Sakila. Hadir. Ri Indiastuti. Hadir. Jasmine. Hadir. Oke. Yashor. Yes, I am. Oke, terima kasih. Zahra. Ada. Siti. Terima kasih atas kehadirannya. Satu orang tidak hadir karena izin sakit. Semoga cepat sembuh. Nah, untuk berikutnya berarti ada soal ya yang harus dikerjakan 10 soal ya untuk bisa diselesaikan dan hari ini bisa dikumpulkan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.